Halo sahabat mindset cerdas, kita ketemu lagi. Semoga semuanya keadaan baik, sehat, dan bahagia. Kali ini kita akan membahas tentang passion. Judul yang kita angkat adalah Jangan Terjebak Passion. Ada 5 hal yang akan kita bahas di sini. Pertama, apakah passion itu? Apakah sama dengan bakat? Yang kedua, passion dibawa dari lahir atau bisa tumbuh dan dikembangkan? Yang ketiga, saya punya kuadran Kartesius sehingga para sahabat bisa melihat di posisi mana kita harus berkembang. Yang keempat, pertimbangkan peluang, cintai, maka akan jadi passion. Dan yang terakhir, jangan jadikan passion sebagai kambing hitam. Nah, ikuti video ini sampai selesai supaya sahabat dapat mengikuti seluruh isinya dan bisa menarik suatu kesimpulan yang bermanfaat. Apa bedanya bakat dan passion? Bakat merupakan kemampuan yang secara alami dimiliki seseorang sejak lahir. Sedangkan passion adalah suatu kegiatan yang kita minati dan ada gairah untuk terus-menerus melakukannya. Kalau kita lihat dari Kamus Britannica, passion adalah perasaan antusias atau gembira ketika melakukan sesuatu. Dengan kata lain, passion atau minat merupakan rasa keinginan yang besar hingga dapat mendorong manusia untuk melakukan sesuatu secara berulang kali dan memunculkan rasa bahagia saat melaksanakannya. Dalam kehidupan sehari-hari, orang dapat menemukan passion ketika menikmati kegiatan yang sama secara terus-menerus dan terus berkembang. Kuncinya adalah terus berkembang, bahkan menekuni hal tersebut untuk waktu yang cukup lama. Ada yang mengatakan passion itu dibawa sejak lahir. Benar nggak bahwa passion dibawa dari lahir atau bisa tumbuh dan dikembangkan? Nah, passion itu tidak dibawa sejak lahir, tapi bisa ditumbuhkan. Caranya, temukan manfaat dari kegiatan yang kita tekuni atau pekerjaan yang sedang kita kerjakan atau posisi, job, tupoksi yang ada di pekerjaan kita saat ini. Kemudian cintai apa yang kita kerjakan tersebut, cintai tugas-tugas tersebut, kerjakan dengan hati, kemudian kembangkan. Maka itu bisa muncul menjadi passion baru. Karena passion itu dinamis, tidak statis. Dengan memiliki passion, kamu bisa menambahkan prestasi untuk diri sendiri. Karena adanya dorongan yang tak henti untuk terus mencoba hal-hal baru dan berprestasi. Seseorang juga cenderung lebih bersemangat dan produktif ketika bisa mengerjakan hal yang disukainya. Makanya berkarir di ranah yang kamu minati sekarang ini harus dikerjakan dengan sepenuh hati. Sehingga ini akan bisa menjadi salah satu passion kamu. Karena kita tidak akan tahu passion kita itu apa sebenarnya. Kalau kita tidak mau mencoba, menekuni, kemudian kita akan tahu mana yang paling berprestasi, mana yang sangat bermanfaat untuk kita, dan kita bisa menjadi the best di situ. Itulah passion kita. Ada pertanyaan, apakah kita harus mendahulukan passion kita atau kita menangkap peluang untuk menuju kesuksesan dalam berkarir maupun bisnis dan sukses di masa depan? Nah, di sini ada namanya diagram Kartesius. Yang horizontal ini adalah opportunity atau peluang. Kalau semakin ke kanan makin tinggi, semakin ke kiri makin rendah. Yang vertikal ini adalah garis passion. Semakin ke atas semakin tinggi, semakin ke bawah semakin rendah passionnya. Coba kita lihat. Di sini ada kuadran A. Kuadran A ini tempat di mana kita berada di suatu pekerjaan atau kegiatan yang memang
passion kita tinggi terhadap kegiatan tersebut atau pekerjaan tersebut. Dan opportunity-nya tinggi, manfaatnya tinggi, mungkin juga salary-nya tinggi, penghasilannya tinggi, semuanya tinggi. Ini yang diharapkan semua orang. Tetapi tentunya berproses mengarah ke sini. Dan syukur-syukur kalau ada para sahabat yang tiba-tiba mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan passion dan opportunity-nya tinggi, benefit-nya tinggi, ya kita wajib bersyukur. Tetapi pada umumnya passion dan opportunity itu sesuatu yang harus kita kawinkan. Ini tujuan semua orang, ada di kuadran A. Kemudian kita lihat kuadran B. Kuadran B ini kondisi di mana passion-nya rendah, passion kita atau kamu rendah, tetapi ini peluangnya tinggi nih. Kemudian manfaatnya tinggi. Kalaupun itu suatu peluang pekerjaan, wah ini salary-nya tinggi. Nah, dalam hal ini, walaupun passion kita rendah, kamu harus mencoba masuk ke kuadran B. Masuk di sana, cintai pekerjaan itu, baru nanti kamu akan bisa naik ke kuadran A. Sedangkan kuadran C ya, di sini passion tinggi, tetapi opportunity-nya rendah, peluangnya rendah. Kalau misalnya bisnis itu pasarnya kecil. Nah, di sini kalau menurut saya kita tidak perlu kekeh atau bertahan di passion kita yang tinggi tapi nggak ada peluang. Misalnya, saya itu sangat berminat atau antusias nih mengerjakan suatu pekerjaan yang berkaitan dengan sesuatu hal. Tetapi peluang pekerjaan tentang hal tersebut itu jarang. Jadi kita menunggu bertahun-tahun untuk mendapatkan itu. Tinggalkan, forget it. Kita harus berani melangkah dari kuadran C menuju kuadran B dulu. Dan mudah-mudahan langsung kita akan berada pada kuadran A dengan berjalannya waktu dan usaha. Yang paling parah adalah passion rendah, opportunity rendah. Ya kalau ini mah kuadran D, untuk apa kita ambil? Untuk apa kita berada di sini? Jadi para sahabat, sekarang yang perlu dipertimbangkan adalah kuadran B atau kuadran C. Tujuannya satu, kita menuju ke kuadran A. Jadi triknya gimana nih? Tipsnya? Yang pertama, pertimbangkan kalau ada peluang yang bermanfaat untuk kamu. Manfaat macam-macam ya, bisa bermanfaat dari sisi besarnya pendapatan yang akan didapatkan, manfaat dari hal-hal lain, tergantung dari pertimbangan para sahabat. Jadi yang pertama, lihat peluang yang ada. Pertimbangkan, ambil peluang itu. Setelah kita ambil, tingkatkan minat dan gairah kita pada pekerjaan yang baru kita pilih tadi. Bekerjalah dengan sepenuh hati. Cintai apa yang kita kerjakan sekarang. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, akan bertumbuh passion itu. Rasakan sendiri. Apabila kita mencintai pekerjaan kita, maka passion itu akan tumbuh. Setelah kita tahu bahwa wah pekerjaan ini membuat kita menjadi yang terbaik dengan manfaat yang tinggi, benefit yang tinggi, berarti kita sudah berada di kuadran A. Passion tinggi dan opportunity tinggi, benefitnya tinggi. Terakhir, jangan jadikan passion sebagai kambing hitam, ya. Selalu kita berpikir positif. Dengan mindset bertumbuh, jangan fixed mindset. Kemudian yang kedua, kita mesti tekun, gigih, kerja cerdas. Lawan kemalasan-kemalasan yang ada. Istilah mager-mager, malas gerak, lawan.
atau kadang-kadang ya sekedar kerja, tidak sepenuh hati, ini harus dilawan. Jadi musuh utama itu adalah diri kita sendiri. Bila belum sukses di bidang tersebut, ya jangan bertahan, terus move on. Kemungkinan itu memang bukan bidang yang tepat untuk kamu. Mungkin Tuhan menyiapkan tempat lain atau bidang lain yang akan membawamu menjadi orang sukses. Dan ini banyak cerita yang seperti itu. Awalnya bekerja di suatu tempat, di sana stagnan, kemudian dia move on, pindah ke tempat lain, dengan suasana baru, pekerjaan baru yang tidak pernah dia duga, dan ternyata dia sukses di sana dan dia mencintai pekerjaan itu, bekerja penuh gairah, dapatlah dia passion di sana, kesempatan yang tinggi dan manfaat yang tinggi. Dan jangan berlindung pada passion, padahal malas untuk loncat ke tempat yang lebih baik. Nanti passion yang disalahkan. Saya memang passionnya di sini. Jadi di sini memang tidak begitu menghasilkan dari sisi materi sehingga tidak berkecukupan. Tapi passion saya di sini. Kalau menurut saya, no, forget it, bergerak mencari peluang yang baru. Bagaimana para sahabat? Saya kira kita bisa mempunyai pendapat yang sama, bisa juga yang berbeda. Karena apa-apa yang berbeda itu menjadi kekayaan tersendiri dalam membahas suatu hal. Tapi inilah yang bisa kami sampaikan, fakta dan pendapat dari beberapa literatur. Bisa dicoba. Jangan bertahan di satu tempat kalau kamu tidak berkembang. Jangan-jangan ada tempat lain yang menunggu kamu untuk menjadi the best di sana. Sampai jumpa.